Nah, di sini ada Pak Kabadan yang baru dilantik dan punya pekerjaan yang lumayan dalam tanda petik berat karena banyak urusannya dan banyak juga yang naik. Pak Arief, ini kita tentu ingin tahu Pak Arief, sebenarnya strategi yang nanti ingin diupayakan, diusahakan oleh Kepala Badan Pangan ini Pak, khususnya di badan Bapak, karena kan tadi Pak Andi sudah sampaikan kerjanya berat. Apalagi ini mau masuk Ramadan semua naik. Gimana nih Pak Arief? Iya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kita ini nggak bisa bekerja sendiri. Jadi ada Pak Andi di Komisi 4, teman-teman sahabat kita di Komisi 6, kemudian kementerian, lembaga terkait, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, ya, kemudian asosiasi-asosiasi, baik peternak, petani, pedagang, akademisi, terus Mbak Brigita di media mengedukasi kepada publik, kemudian pedagangnya juga, Ibu, gitu ya. Nggak bisa sendiri, yang pertama. Yang kedua, kita sepakat ya mau memperbaiki negara ini. Ya. Nah, untuk memperbaiki negara ini, terutama di bidang pangan, kemarin saya coba hitung. Hitung bagaimana kita punya cadangan pangan. Yang selama ini saudara kita Bulog memiliki cadangan hanya beras. Jadi kalau hari ini beras nggak naik, ya kita berterima kasih ada cadangan pangan namanya beras di Bulog. Saat ini total tadi ada Pak Budi Waseso menyampaikan dalam rakortas sekitar 850.000 ton. Ya. Kemudian yang saya ukur adalah dari Perpres kita, Perpres 66 tahun 2021, itu kita memiliki 9 produk. Beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang putih, bawang merah, ya, dan beberapa produk lagi seperti telur, daging sapi, ruminansia, sapi dan kerbau, ayam, kemudian cabai. Cabai ini yang kritikal adalah cabai rawit merah dan cabai keriting. Nah, produk-produk ini ya seyogianya kita sudah harus menyiapkan stoknya. Tetapi stoknya ini juga harus turnovernya tinggi. Ini bukan barang antik yang kalau disimpan kemudian nanti 5-10 tahun lagi harganya jadi mahal. Iya. Jadi ini mesti berpikirnya terintegrasi end to end. Dari hulu ya, kemudian bagaimana pasca panen, kalau kita Prof. Andreas yang sering diskusi dengan kita, kemudian bagaimana simpannya, bagaimana mendistribusikannya, pipeline ini sampai dengan hilir. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah kita pertama membuat neraca komoditas. Saya sangat percaya teman-teman di Kemendak, Pak Lutfi, kemudian kita di Badan Pangan Nasional, teman-teman di Kementan itu punya ya prognosa. Tapi sama kan? Nah, ini wasitnya namanya Badan Pangan Nasional. Dan data ini kalau Pak Presiden mintanya dari BPS, jadi kita sinkronkan. Nah, kebutuhan neraca komoditas ini selama setahun kita bisa hitung. Kemudian kita lihat produksi dalam negeri itu menjadi prioritas. Jadi kita bicara ending balance di tahun misalnya 2021 kemarin berapa, kebutuhan 1 tahun berapa, produksi, nah ini forecasting dari teman-teman kita di Kementan, itu produksinya berapa per produk tadi yang 9. Kemudian dari situ kita bisa mengukur 1, 2, 3 bulan ke depan kebutuhannya, kebutuhannya berapa, forecastingnya berapa, kita nggak usah malu. Ya. Apabila memang produksinya rendah, kita siapkan cadangan itu yang 3 bulan tadi misalnya atau berapa, kita tentukan bersama-sama. Tentunya dengan teman-teman di Dewan, kesepakatan kita semua mau dicadangkan berapa. Nah, angka ini kita sudah ketemu. Angka ini kita sudah ketemu, kemudian saya juga ukur
kira-kira kalau ada yang 5%, 3%, 2% gitu ya, kita punya cadangan, nggak perlu masuk semua. Latihan dulu deh gitu ya, supaya kita tahu flow-nya, kita paham bagaimana distribusinya dan lain-lain. Itu angkanya kalau saya hitung sekitar 34,8 triliun. Ada nggak duitnya Pertama. Pak Adi? Yang kedua, enggak, ini kita bicara ideal. Iya. Kemudian kalau kita bagi 3 bulan, ya, stock level, kita bicara stock level, kalau kita bicara 3 bulan angkanya 8,6 triliun. 8,6 triliun ini bukan habis pakai. Iya, nanti kan balik karena dia kan dikonsumsi. Ini kita pakai sebagai cadangan pangan nasional yang turnover-nya harus baik, ya. Kemudian produk-produk ini market base. Jadi nggak boleh kita bilang gini nih, karena nggak ada program pemerintah maka barang ini rusak dan disposal minta ganti Mbak Brigita. Nggak begitu. Ya, tapi kita udah siapkan program-programnya. Saya berharap nanti program-program pemerintah, ya, misalnya pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk, ekstrim miskin, itu dilingkan dengan cadangan pangan ini tadi. Biar ibu ini tadi nggak kesulitan juga nyari minyak. Betul. Nah, nanti satu-satu produknya kita bisa diskusi setelah ini. Oh, cocok ini kalau kita dengar penjelasan Pak Kabadan kayaknya tenang hati kita gitu kan ya, Pak Andreas. Karena Pak Andreas ini sangat notice tentang Badan Pangan Nasional ini harus segera dibentuk dan akhirnya sekarang sudah ada. Iya, ini sahabat saya nih, Prof. Andreas. Konco dewe, Mbak. Jadi itu ya, sudah barang tentu kita sangat berharap ya dengan Pak Arief duduk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Dan harapan kita, kami sering diskusi, dalam arti harapan kita persoalan pangan ke depan itu sedikit demi sedikit bisa kita atasi. Sangat betul yang tadi disampaikan Pak Arief, bahwa kita itu kan nggak ada cadangan ya. Dan bahkan tadi Pak Arief menyebutkan cadangan dari Bulog untuk beras 850.000 ton itu jauh dari aman. Amannya kita paling tidak 1 juta ton. Aman kita untuk beras. Dan untuk beras ini saya menyinggung dulu beras ya, karena sekarang ini kan saat panen raya ya. Dan sebentar lagi ini habis loh. Dan dengan cadangan 850.000 ton itu saya pertanyakan Bulog, kemampuan serapnya seperti apa? Karena dengan cadangan seperti itu kita masuk dalam titik yang kurang menguntungkan. Karena apa? Kita tahu Mbak, tahun 2020, tahun 2021 produksi beras kita itu amat sangat itu loh. Kan kita suasana La Nina ya, iklim kemarau yang basah. Peristiwa La Nina tahun 2007, sampai 2010 itu rata-rata peningkatan produksi antara 5-6%. Tahun 2016 yang La Nina juga itu 10%, 9, sekian persen, 9,6%. Saat ini Mbak, tahun 2020 saat La Nina peningkatan produksinya hanya 0,09%. Jauh, bahkan Pak. tahun 2021 ini yang kemarin itu data resmi dari BPS minus 0,42%. Jadi bukan cuma pertumbuhan ekonomi yang minus, produksi juga minus. Ini saya kira perlu menjadi catatan kita bersama, karena apapun kita diskusi cabai, diskusi apapun, kalau beras terganggu, ini bahaya bagi sebuah negara. Karena apa? Karena kalau yang lain ya kan kita tiap hari makan nasi kan, salahnya kan nggak makan cabai, nggak minum minyak kan, jadi itu. Jadi ini saya kira yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah ya, sudah barang tentu Pak Arief belum bisa bergerak sampai sejauh itu kan. Terkait dengan keterbatasan yang sekarang beliau miliki. Mungkin tahun depan kita harapkan ini semua bisa terbereskan satu persatu. Tapi yang paling dekat yang harus dilakukan Pak? Ya, ya sementara ini harapan kami, karena sekarang kami ada di Asosiasi Petani ya, kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 20 provinsi, 90 kabupaten. Kami tiap menit menerima keluhan mereka kan. Dan akhir-akhir ini harga gabah kering panen ini drop kan, karena memang panen raya. Hanya di sekitar 4.000, bahkan tadi saja kami dengar ada yang harganya 3.700, bisa dibayangkan. Lah kan biaya produksinya lebih tinggi Pak. Lah iyalah, biaya produksinya 4.523 kan kalau kami tanya ke petani kan, apakah nanam padi itu rugi atau tidak? Mereka sebagian akan jawab rugi.
hanya mereka mengamankan rumah tangga mereka bahwa ada beras. Jadi itu. Lalu terkait hal yang lainnya ya, saya kira 9 bahan pokok itu ya oke lah, kita bergerak dulu ke 9 bahan pokok yang menjadi tugas NFA, Mbak, jangan sebut Bapanas, Mbak, NFA, National Food Agency. NFA. Oke. Bapanas nanti panas terus nanti. Oh ya. Jadi itu. Nah, saya kira 9 bahan pokok oke lah, itu yang sudah ditetapkan Presiden ya, walaupun mungkin ke depan perlu ada tambahan-tambahan lain. Pemerintah memegang stok sangat penting. Ketika pemerintah memegang stok, maka pemerintah bisa mengendalikan harga. Ketika pemerintah tidak memiliki stok, sudahlah seperti yang sekarang ini terjadi. Dengan segera harga naik turun tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Mau pakai aturan apapun, kita lihat minyak goreng. Berapa banyak aturan yang dikeluarkan Permendak kan? Apakah itu bunyi? Apakah itu kemudian memiliki dampak yang signifikan? Jawabannya kan tidak, kan? Iya. Karena nggak ada yang dipegang pemerintah. Jadi itu, Mbak. Stok menjadi salah satu upaya yang harus disiagakan. Tapi bagaimana kemudian DPR mendorong agar stoknya ini paling tidak bisa segera diamankan oleh NFA? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.